dia di depan. Dia ketawa dulu. Kita nggak sadar ada dia. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Laut oleh Sekretaris Militer. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 51 TNI tahun 2010. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Joko Santoso, SIP MM, NRP 27871 dari jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Laksamana TNI Agus Suhartono SE, NRP 7608P sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak saat pelantikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2010. Presiden Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52 TNI tahun 2010. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat Laksamana TNI Agus Suhartono SE, NRP 7608P dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Laksamana Madya TNI Suparno, NRP 7610P sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Ketiga, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2010, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Laut oleh Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Laksamana TNI Agus Suhartono SE, apakah saudara beragama Islam? Beragama Islam. Saudara Laksamana Madya TNI Suparno, apakah saudara beragama Islam? Beragama Islam. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan ini, harap dijawab pertanyaan saya. Apakah saudara-saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Harap saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung ataupun tidak langsung, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya bahwa saya tidak akan menerima suatu hadiah tidak akan menerima suatu hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira Yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya akan tetap setia kepada Undang-Undang Dasar akan tetap setia kepada Undang-Undang Dasar dan memelihara segala peraturan yang berlaku dan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia, bagi negara Republik Indonesia, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit, akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Para saksi dimohon menuju meja penandatanganan. Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Laut berturut-turut. Laksamana TNI Agus Suhartono SE sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Laksamana Madya TNI Suparno sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Presiden Republik Indonesia dan para saksi dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Budiono diikuti oleh undangan lainnya. Emang melantikan begitu. Kita harus stop ininya doang.
Selamat ya pagi. Ya. Oh baik ya. Siapa? Kemudian Pak? Udah Pak, udah siapa? Yang live ada 3 Pak yang live. Metro TV, TV One sama TVRI Pak. Siapa? Siap. Ya Raf, seperti yang dapat Anda saksikan di belakang kami sejumlah petinggi agama dan juga menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu 2 sudah keluar dari kantor Presiden dan saat ini menuju ke tempat podium tempat nanti Presiden akan berpidato. Namun ya di belakangnya dapat kita saksikan ada juga Wakil Presiden Budiono yang hadir untuk mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pidato siang ini. Dan memang hingga saat ini kami belum melihat sama sekali kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun memang sejumlah tokoh agama, kemudian juga menteri-menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu 2, ada juga Wakil Presiden Budiono sudah tiba di lapangan tengah komplek Istana Kepresidenan ini. Dan ya di situ juga kami dapat melihat adanya anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada Ibas di situ. Namun memang sampai saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga keluar dari kantor Presiden. Ya pemirsa, memang kami belum mengetahui secara pasti apa yang akan disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada pidatonya siang ini. Namun memang dari kabar yang kami terima di seputaran istana, Presiden juga akan menyinggung terkait dengan kasus rencana pembakaran Al-Quran oleh pendeta Terry Jones yang berlokasi di Florida, Amerika Serikat. Dan memang dijadwalkan ya, dan memang di sini sudah ada seluruh pemuka agama yang ada di Indonesia, yaitu dari pemuka agama dari agama Islam, kemudian agama Kristen, Protestan, Buddha, dan juga Hindu dan juga Katolik. Dan di sini dapat mungkin Anda lihat pemirsa, seluruh menteri yang mendampingi, juga ada beberapa ketua fraksi, ada juga ketua partai di sini sudah mulai berdiri di belakang podium tempat nantinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berpidato. Dan memang tadi informasi yang kami dapatkan terakhir bahwa Presiden akan berpidato pada pukul 11.40, jadi tinggal sekitar 1 hingga 2 menit lagi. Dan memang ini terlambat maksud kami 2 kali. Pertama, sebenarnya pidato ini direncanakan akan dilakukan pada pukul 11.15, namun mungkin karena banyaknya tamu undangan yang ingin bersilaturahmi
di Istana Negara hari ini karena memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar open house di Istana Negara ini sejak pukul 10 tadi. Namun pada pukul 10 ini memang khusus menteri dan juga petinggi negara. Baru nanti masyarakat umum bisa bersilaturahmi maksud kami dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pukul 3 sore nanti hingga pukul 17.30. Dan pemirsa, sampai saat ini kami masih menunggu kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang keluar dari kantor Presiden, di mana sebelumnya memang sudah rapat dengan ataupun berdiskusi dengan para petinggi agama dan juga ada sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu 2. Juga ada di sini kami melihat Wakil Presiden Budiono. Ya, memang sejak munculnya isu pembakaran Al-Quran yang akan dilakukan pendeta Terry Jones ya dari Amerika Serikat memang banyak menyulutkan masyarakat Muslim, reaksi kemarahan masyarakat Muslim di dunia. Memang tidak hanya dari Indonesia, namun negara-negara Muslim lainnya juga mengecam keras akan rencana dari pendeta Terry Jones tersebut. Presiden Barack Obama, Presiden Amerika Serikat pun juga akhirnya turun tangan terkait hal ini dan memang Terry Jones sendiri juga sudah mengumumkan jika dirinya sudah membatalkan niatnya untuk membakar kitab suci Al-Quran, kitab suci dari umat Muslim ini. Ya, dan pemirsa, pukul 11.40 pun sudah lewat, namun belum ada tanda-tanda Presiden keluar dari kantor Presiden di Komplek Istana Negara Jakarta ini. Ya. Ya pemirsa, mungkin dapat Anda lihat di sini sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu 2, kemudian juga ada pemuka-pemuka agama dari agama Katolik, Protestan, Islam, Buddha, Hindu juga telah berdiri persis di belakang podium Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nantinya. Selain menteri, selain petinggi negara, selain wakil presiden juga ada staf-staf khusus juga yang ikut mendampingi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan dilangsungkan sebentar lagi di Istana Negara ini. Tengku. Ya pemirsa, hingga saat ini ternyata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga keluar dari kantor presidennya, dan ya kami melihat Pas Pampres sudah siap membuka pintu kaca kantor presiden. Tampaknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah akan keluar, dan ya benar sekali pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya keluar dari kantor presiden dan siap untuk berpidato yang lokasinya memang tidak di dalam istana namun di taman tengah komplek Istana Negara ini. Dan pemirsa mungkin dapat Anda lihat di sini Presiden sedang jalan menuju ke podium. Di situ kita didampingi juga dengan paling depan ada juru bicara kepresidenan Julian Pasha.
dan juga ada Menlu Martina Tenegawal juga mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ya pemirsa kita dengarkan langsung apa yang akan disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kiri kanan sudah kelihatan? Oh iya. Geser kiri kanan. Mungkin agak ke kanan biar tidak belakang saya nggak kelihatan di belakang nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, pada hari ini saya atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan didampingi oleh para pemimpin dan tokoh agama serta para tokoh politik ingin menyampaikan pernyataan yang saya tujukan pertama kepada rakyat Indonesia dan yang kedua kepada dunia, utamanya kepada pemerintah dan bangsa Amerika Serikat serta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagaimana saudara ketahui, ada sebuah rencana yang sangat tidak bisa diterima menurut akal sehat dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, yaitu rencana Pastor Terry Jones dengan pengikutnya untuk melakukan pembakaran terhadap kitab suci Al-Quran. Setelah mencermati perkembangan keadaan di seluruh dunia, saya berpendapat bahwa ini sesuatu yang membahayakan bagi harmoni antar umat beragama dan antar peradaban di seluruh dunia, termasuk mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil langkah dan tindakan yang kami perlukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pembakaran Al-Quran itu. Kemarin tanggal 9 September dini hari, saya telah menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Obama, tajam, terarah, dan serius, agar apa yang direncanakan oleh Terry Jones dengan pengikutnya di Florida itu benar-benar dapat dicegah dan digagalkan. Kalau tidak, akan membawa malapetaka bagi kehidupan umat manusia di dunia. Saya mendengar berita bahwa surat itu telah diterima dan direspon secara positif. Namun, saya tetap berharap agar apapun yang pernah atau akan dilaksanakan oleh Terry Jones itu betul-betul bisa dicegah dan digagalkan. Tadi pagi jam 9 saya berbicara dengan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, yang intinya saya juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan jika perlu Dewan Keamanan PBB juga mengambil langkah-langkah yang tegas, yang proaktif, dan juga yang timely. Dengan tujuan pada tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa pun harus berusaha dengan serius untuk mencegah dan menggagalkan rencana yang sungguh tidak bisa diterima oleh akal sehat itu. Tujuannya tiada lain sama, karena Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki fungsi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Saya katakan bahwa
yang namanya Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia PBB, yang namanya hak dan kebebasan pun ada batasnya. Batasnya adalah apabila bertentangan dengan kebebasan orang lain yang syah dan juga bertentangan dengan nilai-nilai moral, ketertiban umum maupun kesejahteraan yang lebih luas. Dewan Keamanan PBB juga punya fungsi untuk menjaga international peace and security. Oleh karena itu, manakala betul-betul masih ada rencana untuk membakar kitab suci Al-Quran ini, maka Dewan Keamanan PBB diharapkan bisa segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Saudara-saudara, saya sungguh berharap melalui mimbar ini, dunia dan umat beragama, agama apapun, mesti bersatu, mencegah rencana yang tentu sangat tidak bermoral itu. Saya dengan tulus memberikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin dan pemuka agama di Indonesia yang saya ikuti hari-hari terakhir ini, tetap kompak, tetap bersatu dalam arti tidak terprovokasi, bahkan act together, bertindak bersama untuk menyampaikan protes yang keras agar sekali lagi rencana Terry Jones ini tidak dilaksanakan. Ini tradisi yang baik, ini contoh yang baik. Ketika ada masalah dan masalah itu sangat sensitif, maka bersatu, menelaah secara jernih, dan kemudian bisa melakukan tindakan kolektif yang sehat, yang terukur, dan menuju kepada penyelesaian masalah. Apapun masalah yang bisa terjadi dalam hubungan antara umat beragama, saudara-saudara, saya harus mengatakan bahwa membakar kitab suci agama manapun, merusak rumah-rumah ibadah agama manapun, menggunakan pedang, bom, dan kekerasan adalah langkah dan tindakan yang tidak beradab. Kali ini kitab suci Al-Quran yang akan menjadi sasaran. Oleh karena itu, dengan prinsip dan kepahaman seperti itu, marilah kita cegah bersama. Saya berharap rakyat kita mengetahui bahwa pemerintahnya terus bekerja dan bekerja dengan serius. Demikian juga para pemuka agama, para tokoh politik, dan siapapun pimpinan dari komunitas di negeri kita ini. Oleh karena itu, saya berharap kalau ada protes, ada unjuk rasa, tetaplah dalam nuansa yang damai, peaceful demonstration, cegah tindakan kekerasan, cegah anarki, apalagi benturan di antara sesama umat beragama di Indonesia. Kita satu, kita sama-sama peduli, kita sama-sama terusik, dan kita sama-sama tidak menghendaki apa yang direncanakan oleh Terry Jones di Florida itu menjadi kenyataan. Itulah bagian pertama dari pernyataan saya, dan sekarang saya ingin menyampaikan dalam bahasa Inggris yang saya tujukan kepada masyarakat dunia, sekali lagi utamanya kepada pemerintah dan bangsa Amerika Serikat, dan juga kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. I stand before you, accompanied by leaders of all faiths in Indonesia, Christianity, Catholicism, Buddhism, Hinduism, Konghucu, and of course, Islam. All of us, without exceptions, and also the entire Indonesian nation, have strong commitment to peace, harmony, and tolerance among nations, religions, and peoples. We stand here collectively as the world is facing a grave threat and danger. What is being planned
by Reverend Terry Jones and his followers in Florida, the United States of America, to openly and before the public burn the Holy Al-Quran not only wound the feelings of the Islamic Ummah, but I am also certain the feelings of the followers of other faiths, and indeed can threaten international peace and security. I am, of course, aware of the reported cancellations of the deplorable act by Reverend Terry Jones. However, none of us can be complacent until such despicable idea is totally extinguished. Therefore, I continue to urge the government and people of the United States to ensure the prevention of such incomprehensible, irrational, and immoral act. The value of the American nations, which emphasize tolerance, freedom of religions, and common sense, are being tested. Hence, once again, the government and the American must continue to take serious action to prevent and stop such uncivilized act. The United Nations must also immediately act to ensure that international peace and security is not threatened by the act of a group of irresponsible people. The United Nations Declarations on Human Rights very clearly stipulate that individual rights and freedoms have their limitations, especially when related to morality and public order. The United Nations Security Council also has the mandate and responsibility to maintain international peace and security. I believe that the act of burning the holy script of a religion will incite horizontal conflict in virtually all parts of the world and can incite violent actions and wide retaliation that can cause large number of victims. Despite the reported cancellations of the planned burning of the Holy Al-Quran, I urge the Security Councils of the United Nations to be seized of the matter and to be ready at all times to convene and take necessary actions. Indonesia calls on all states and followers of faith all around the world to unite and act together to prevent the uncivilized intentions of Reverend Terry Jones to burn the Holy Al-Quran. Indonesia also urges and calls on followers of all faiths throughout the world, including in our own country, not to be provoked and trapped into taking horizontal acts of violence, which will further complicate the issue. Once again, this is a very serious issue. We must act quickly and decisively now to prevent conflict and violence between faiths and instead build harmony among religions and civilization, as well as to continue to maintain international peace and security. I thank you. Terima kasih saudara-saudara atas perhatiannya, terima kasih para pemimpin agama, terima kasih para tokoh politik, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.